semuanya. Video ini hanya berisi tentang pendapat kami sebagai mahasiswa. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kenalin dulu ya temen aku yang pakai bando kuning. Boleh memperkenalkan diri? Hai guys. Ya, Perkenalkan. nama, jenis kelamin, usia. Nama Aurelia. Jenis kelaminnya ya tau lah, perempuan. Status apa guys? Mahasiswa. Iya, mahasiswa. Statusnya mahasiswa. Kita berlanjut ke teman kita yang lagi di rumah mantan aku, Liminho. Halo. Hai. Nama aku Winia. Status aku mahasiswa. Oke, thank you. Ini ya, kita ke teman kita yang pinky gitu backgroundnya dengan baju polkadot. Boleh memperkenalkan dirinya? Halo, nama aku Flower. Statusnya? Oh, statusnya mahasiswi. Oh, statusnya mahasiswi. Oke. Last but not least, kakak kita yang bergiwang merah. Hai guys, nama aku Vivi. Apa lagi? Status? Oke, status mahasiswi. Pengalaman hidup. Jadi sebenarnya kita ini teman seangkatan kan? Ya nggak sih? Atau kedoang yang merasa? Iya, teman seangkatan. Ya, teman seangkatan. Jadi di sini nih kami mau ngomongin tentang gimana nih kegiatannya selama PSBB. Siapa yang nih mau berpendapat duluan? Dari Bunga deh, Bunga. Apa? Gimana PSBB-nya? PSBB-nya ya di rumah doang. Paling sekali atau 2 kali keluar rumah beli bahan kebutuhan gitu. Oh, beli bahan kebutuhan ya. Kalau Winia? Sama. Ini Winia kan nggak di rumah ya? Winia ngekos kan? Iya. Ya, gimana anak kos bisa survive nih di tengah PSBB? Kebutuhannya dicukupi, stok makanannya dibayakin. Terus tetap di kos. Tetap di kos ya, nggak keluyuran ya? Enggak. Kita nih tanya dulu nih kakak Jambi kita yang giwang merah nih. Kak Vivi, gimana kegiatan? Aku tengok-tengok Instagram nggak aktif. Kegiatan sih fine-fine aja. Jadi selama PSBB banyak bakat-bakat baru nih, bakat tidur, bakat masak, bakat mager, luar biasa. Iya, bakat alamiah semakin diasah gitu loh. Biasa. Dikembangkan ya. Jadi kembangkanlah bakat rebahanmu selagi PSBB begitu ya. Iya. Oke. Kita lanjut ke kakak kita nih yang bendo-bendo kuning Kak Aurel. Gimana Kak kegiatannya? Seperti biasa, bangun tidur, terus makan, tidur lagi, makan, kafe, tidur, kuliah, tidur lagi, gitu terus. Oh gitu ya terus ya? Sampai kapan? Oh iya sih, bener. Banyak yang prediksi Juni selesai. Ya kita aminin aja nggak sih? Amin. Kembali normal. Kan kata kita kan KP online kayak gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri sih niatku belajar semenjak kita belajar dari rumah itu kayak menurun sih kalau aku jujur aja. Nggak ada motivasi gitu kan. Kalau kalian gimana? KP itu apa sih Kak? KP itu adalah sebuah kegiatan yang kita dapat lakukan dengan cara membuka laptop, terus meletakkannya di meja, dan kita tidur. Itulah kegiatan KP. Enggak guys, enggak bisa kayak gitu. Itu canda. Jadi KP itu singkatan dari kuliah pakar. Intinya sama aja kayak kelas-kelas biasa. Gimana ini KP-nya kelas online?
Dari Vivi, gimana Vi? Kelas online Vi? Kalau kelas online sih berjalan dengan baik. Walau kadang-kadang sering audionya sering ganggu. Terus kadang-kadang ada anak orang yang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul. Itu aneh banget. Tapi luar biasa sih. Begituan kita sampai sekarang masih bisa kuliah walaupun jarak jauh. Dan kita masih dikasih kesempatan bisa belajar melalui media-media yang ada. Tapi efektif nggak sih belajar online kayak gini sebenarnya? Kalau aku pribadi sih, gimana ya, antara efektif dan enggak. Efektifnya pertama dari segi cost ya. Jadi kalau dari segi cost kita nggak perlu keluarin banyak uang untuk pergi ke kampus, atau mungkin kita banyaklah biaya yang harus dikeluarkan kalau misalnya kita belajar secara offline ya, secara tatap muka. Tapi yang aku bilang nggak efektif dari belajar online ini adalah kita nggak bisa memantau kegiatan mahasiswanya. Jadi kita nggak tahu whether mereka benar-benar belajar atau mereka cuma sekedar pasang audio, terus mereka tidur gitu loh. Karena aku beberapa kali sering AFK gitu. Ya benar. Tapi di sini semua pernah AFK nggak sih? Away from keyboard? Pernah. Boleh angkat tangan siapa yang pernah AFK? Saya AFK guys. Pernah. Bukan berarti setiap KP saya AFK. Kayaknya Aurel paling suci nih di antara kita. Tidak pernah AFK Kak Aurel. Selalu depan laptop. Kakak ini, iya. Udah, aku juga nggak jelas, oke. Udah, jadi Kak Aurel ini dia SMG. Dia itu ngebantuin junior-juniornya untuk belajar. Pasti ada susah-susah gampang nggak sih kuliah online kayak gini? Next, sekarang kita mau bahas tentang COVID-19. COVID-19. Di sini ada nggak sih kalian yang suka baca-baca atau dengar-dengar tentang bahasanya konspirasi lah ya, kayak pendapat-pendapat lain tentang COVID-19. Ada yang beranggapan kalau COVID-19 virus ini itu diciptain senjata biologi. Sebenarnya virus ini tuh udah dirancang. Ada yang pernah dengar konspirasi atau berita-berita kayak gitu nggak sih? Pernah? Gimana Win? Coba dari Winia. Gimana Win? Yang Winia denger deh. Dan yang Winia tahu. Konspirasi yang aku dengar, itu yang ngebuat virus ini semua itu katanya Cina. Dengan maksud-maksud tertentu. Konspirasinya gitu. Berarti sama lah ya, kurang lebih ya. Dari daerah Wuhan. Kayak katanya ada lab, memang mereka udah buat lab itu untuk meneliti virus. Terus katanya terjadi kebocoran. Akhirnya makanya dibilang mulainya dari Wuhan baru nyebar gitu ya. Kalau teman-teman lain, yang lain ada nggak dengar konspirasi yang lain? Kalau sebenarnya virus ini tuh nggak ada. Ada juga bahkan konspirasi bilang virus ini nggak ada. Ini hanya diciptakan untuk membuat pikiran kita itu jadi rusak, jadi takut. Akhirnya kita itu tunduk aturan-aturan. Kenapa Bunga? Brainwash gitu. Brainwash. Jadi kita itu harus tunduk gitu. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau yang itu nggak pernah dengar sih. Aku nggak pernah dengar kalau yang itu. Kalau Vivi? Aku nggak pernah dengar sih, tapi aku di forward sama WA keluargaku. WA keluarga. Gak tau deh hoax entah gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya ini katanya ini asli buatan manusia. Dan di sini sih bilangnya saya telah sampai pada kesimpulan bahwa karena Amerika Serikat memiliki semua 5 strain bermutasi pada saat yang sama. Jadi katanya ini buatan Amerika Serikat. Nah, buatan Amerika. Tapi kalau misalnya yang kayak Winia bilang tuh buatan China. Kalau dari informasi yang Vivi dapet tuh Amerika. Kalau Bunga, kalau menurut yang Bunga tahu atau Bunga dengar, ini sebenarnya ini kan kayak dua negara nggak sih? Dua negara besar kayak Amerika sama China kayak saling mengklaim, menuduh satu sama lain menciptain virus ini. Kalau Bunga sendiri gimana, Bung? Pendapat Bunga? Kalau aku sih dengernya kayak karena COVID ini, konspirasinya tuh pada bilang
sumber dayanya kan lebih dikit daripada orang yang ngebutuhin ya. Jadi karena COVID itu pada bilang konspirasinya supaya sumber dayanya tercukupi, dibunuhnya tuh atau supaya sumber dayanya memenuhi caranya ya virusnya ini disebar gitu loh. Baca sih kayak gitu. Oh, biar jumlah populasi manusianya juga turun ya. Ya, turun. Kalau Aurel gimana, Rel? Menurut Aurel? Sebenarnya aku ada banyak pendapat sih, karena jujur suka teori konspirasi juga. Jadi tuh kalau dari beberapa pendapat yang aku dapat, jadi itu kan yang kayak tadi Winia bilang buatan Cina, terus dari yang Vivi buatan Amerika. Nah, seperti yang kita tahu, Amerika itu kan negara superpower ya, dan Cina itu kan hampir mengikuti, ya adidaya lah pokoknya. Dan Cina itu ingin mengikuti gitu, dengan cara ya produksi-produksi yang hampir mirip seperti yang diproduksi oleh Amerika gitu. Nah mungkin ya ini merupakan salah satu persaingan antara negara Amerika dan negara Cina. Nah makanya tadi mereka tuh mengklaim oh ini virus dari sini loh, ini virus dari negara sini. Saling tuduh gitu. ya. Nah terus ada beberapa, ya saling nuduh gitu. Terus beberapa konspirasi yang aku baca dan aku dengar, yang pertama kemungkinan ini memang suatu kebocoran dari lab Wuhan yang nggak disengaja, jadi emang bocor gitu, jadi emang nggak sengaja gitu. Nah terus yang kedua, ini memang sengaja dibuat sama pemerintah Cina untuk mengurangi populasi masyarakat mereka, karena seperti yang kita tahu kan masyarakat paling banyak di dunia itu kan dari negara Cina kan. Nah tetapi menurut aku baca lagi, mereka tuh melakukan kesalahan, makanya kenapa bisa sampai COVID ini jadi pandemi yang harusnya hanya untuk di negara mereka aja, kesebar ke dunia gitu, seluruh dunia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang aku baca, katanya ini tuh merupakan suatu kerjasama antara petinggi-petinggi dunia, khususnya orang-orang, elit-elit dunia, untuk mengurangi populasi di dunia. Jadi ini elit-elit dunia yang buat. Jadi mereka punya ide ini untuk mengurangi populasi manusia di dunia. Sebenarnya nggak ngerti, cuman sebelum itu pun emang aku pernah dengar emang ada beberapa kelompok elit-elit dunia yang emang mengatur jalannya semua ini yang ada di dunia ini gitu. Cuman aku nggak ngerti, itu kan teori konspirasi ya. Nah terus dikaitkan sama si COVID-19 ini. Itu makanya sebenarnya kemungkinannya menurut aku pribadi itu memang sengaja disebar untuk mengurangi populasi di dunia, karena seperti yang kita tahu populasi dunia itu kan sudah sampai 7 miliar ya, 7 miliar jiwa. Itu sih kalau menurut aku. Menurut kalian virus ini diciptakan atau memang ada dengan alaminya dari bunga? Alami. Oh alami ya, berarti ya memang dari ini kan katanya COVID-19 ini kan dari SARS, MERS, mutasi, and then become COVID kan. Berarti Bunga yakin kalau ya memang udah saatnya lah ya ada COVID ini ya. Kalau Winia Justisia? Mungkin bisa diciptakan, tapi untuk sekarang menurut aku alami. Oke. Ada dengan memang ya udah saatnya ada gitu ya, mau gimana. Vivi gimana Vi menurutmu? Kalau menurut aku sih ini alami terus, tapi nggak tahu sih kan itu perspektif aku, nggak tahu. Tapi kan kita juga ngelihat realita di rumah sakit kan, realita di lapangan, gimana dokter-dokter kita kesusahan dapat APD, terus juga banyak yang gugur, ibaratnya kan gugur ngadepin pasien COVID gitu. Ada yang tahu nggak JRX itu? Kenapa? Yang sama dokter Tirta nggak sih? Iya. Oh, iya. Yang diwawancara. Iya, tahu. Nah, dia kan juga dibilang ada pernah di Instagram, dia juga buat postingan, statement, captionnya itu dia bilang gini, pokoknya kayak intinya dia bilang, saya mau kok rela disuntik COVID-19 ke tubuh saya, tapi kalau misalnya saya survive, saya mau semua nakes, terus influencer dan selebgram yang menyuarakan untuk social distancing dan stay at home itu untuk dikurung di penjara. Kenapa kayak gitu?
Karena dengan kita bilang stay at home, itu membatasi ruang gerak. Jadi si JRX ini nggak suka kalau kita itu jadi mindset kita itu tertutup, jadi kita itu takut, jadi panik sendiri gitu. Menurutmu gimana, Rel? Kalau menurut aku pribadi sih, aku nggak setuju. Karena kan ya memang ini sudah arahan yang memang harus kita taati. Nah, sedangkan dia hanya berpendapat yang maksudnya gini, dia hanya berpendapat dengan, ya kalau pendapat gue benar, ya gue harus ikutin. Tapi kan sebenarnya, gimana ya ngomongnya? Aku sih nggak setuju. Ya, maksudnya kayak konyol gitu lah ya. Ya, aneh aja sih. Soalnya, orang yang positif aja emang udah sekarat. Maksudnya ya sekarat. Oke, ini waktunya less than a minute. Ini waktunya less than a minute. Nih aku pause dulu ya. Nanti aku buka room baru, join lagi. Oke? Oke. Oke.